Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Rizky Sahrial, NPM 182220211, Prodi Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Jadi, dalam video ini kita akan membahas salah satu topik penting yang lagi hangat, yaitu halal logistik, yang dimana topik ini sangat relevan dalam dunia modern, terutama di rantai pasok global. Jadi, apa itu halal logistik? Menurut LPPOM MUI, halal logistik adalah sistem logistik yang menjamin produk halal tetap halal dalam seluruh prosesnya, mulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen. Sementara itu, menurut Yeman, pada tahun 2011, halal logistik adalah pengelolaan logistik dan rantai pasok sesuai syariat Islam dengan menjaga segregasi fisik dan informasi antara produk halal dan non-halal. Artinya, halal logistik bukan hanya soal barang, tetapi juga mencakup proses, fasilitas, SDM, hingga sistem informasi. Jadi, apa aja komponen utama dalam halal logistik? Halal logistik terbagi menjadi 4 komponen, yaitu 1. Transportasi, yaitu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal harus bebas dari kontaminasi zat haram atau najis. Jika sebelumnya digunakan untuk barang non-halal, maka wajib dilakukan proses pencucian barang atau ritual cleansing. Yang kedua, pergudangan atau warehousing. Jadi, produk halal harus disimpan secara terpisah dari produk non-halal. Selain itu, tempat penyimpan harus bersih, higienis, dan sesuai standar Islam. Yang ketiga, manajemen rantai pasok. Jadi, semua mitra dalam rantai pasok, mulai dari pemasok, bahan baku, hingga distributor akhir harus mematuhi prinsip halal. Yang keempat, dokumentasi dan sertifikasi. Setiap tahapan harus terdokumentasi dengan baik, termasuk asal-usul bahan, proses pengangkutan, dan penyimpanan. Sertifikasi halal dari lembaga resmi seperti BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga dibutuhkan. Jadi, teknologi apa aja yang digunakan dalam halal logistik? Dalam halal logistik ada beberapa teknologi, yaitu RFID dan QR Code, yang dimana untuk melacak produk secara real time. Lalu blockchain, yang mana gunanya untuk mencatat proses secara transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Lalu sistem manajemen logistik halal atau halal LMS, yang mana digunakan untuk mengintegrasikan data dari supplier, gudang, dan distributor. Dengan ini, teknologi dapat menjadi acuan untuk konsumen dapat melacak kehalalan produk dari hulu ke hilir hanya melalui smartphone. Lalu, gimana implementasinya di Indonesia? Nah, di Indonesia konsep halal logistik masih dalam tahap pengembangan. Beberapa proses logistik di perusahaan logistik seperti JNE dan Pos Indonesia telah mulai menyediakan layanan logistik halal. Di sisi pelabuhan, Pelindo, dan Bea Cukai juga mulai mendorong terbentuknya jalur ekspor-impor halal, yang dimana seperti halal value chain di Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan. Namun tantangannya juga masih banyak. Apa aja tantangannya? Tantangannya ada, yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga kehalalan dalam proses bisnis. Lalu, infrastruktur yang belum mendukung segregasi halal non-halal secara optimal, dan kurangnya tenaga ahli dan auditor halal logistik. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya, pemerintah perlu mendorong penerapan standar halal logistik melalui regulasi dan insentif. Lalu, perusahaan juga perlu menjadikan halal sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan cuma syarat administrasi. Terus, lembaga pendidikan dan profesi logistik juga harus memasukkan halal logistik dalam kurikulum dan pelatihan. Nah, itu gimana cara kita untuk memulai halal logistik di Indonesia. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa halal logistik adalah bagian penting dari sistem jaminan halal untuk seluruh produk. Keberhasilannya tidak hanya berdampak pada konsumen muslim, tetapi juga membuka peluang besar di pasar global. Dengan dukungan regulasi, teknologi, dan kesadaran semua pihak, Indonesia berpeluang menjadi pusat halal logistik di dunia. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu sekian penjelasan saya tentang halal logistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.